Selamat malam, Dokter Indah. Halo, malam Dokter Meli. Ya, apa kabar? Oh, baik, terima kasih. Dokter Indah gimana? Sehat Baik, ya, Dok ya? sehat, sehat Iya, pastinya. Alhamdulillah ya, Dok ya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih loh, Dok. Hari ini udah mau repot-repot nyiapin materi buat kita ya, supaya kita semua bisa tahu mengenai rambut yang sehat itu seperti apa. Jadi kayak tadi saya bilang tuh, kita nggak melulu tuh ngomongin muka aja gitu ya, wajah aja. Kita sekali-sekali nih kita ngomongin rambutnya ya. Dokter Indah gimana kesibukannya apa sekarang, Dok? Ya, masih praktek sehari-hari, Mm-mm. kemudian join webinar pastinya. Sama lah Dokter Meli juga. Bagaimana kesibukannya? Iya, Sama ya. sama kita Kita masih banyakkan praktek webinar juga. ya. Banyakkan Banyakkan webinar. webinar Sampai ya lupa karena jadwalnya yang mana, saking banyaknya webinarnya. Oke, semua jelas ya, suara suara kami berdua cukup jelas ya didengar ya. Gitu. Kalau gitu kita mau segera mulai aja ya diskusinya ya. Silakan loh untuk sahabat ID.Derms yang mau bertanya-tanya, silahkan ditulis di komennya ya. Nanti saya akan bantu supaya narasumber kita hari ini, Dr. Indah Widyasari, SPKK, bisa menjawab. Oke. Oke, Dok, Oke, kita kan jelas. jelas ya. Oke, jadi sekarang nih kita ceritanya katanya mau ngomongin rambut ya. Ya dok ya, ngomongin rambut. Ini Iya. rambut saya udah on point banget dah nih dok. Ya, Wah, cantik moga-moga banget sasakannya nggak Bapak. ketinggian. Nggak nih, nggak disasak dok. Oke, dok, rambut sehat nih. Kalau kita ngomongin rambut sehat, sebenarnya kayak apa sih? Kalau rambut tuh kita bilang sehat itu yang kayak bagaimana dok rambutnya itu harusnya? Ya, tadi jadi topik kita malam ini kan tentang rambut nih ya. Jadi agak berbeda nih tadi Dokter Meli sudah sebutkan. Naik sedikit ke atas ke rambut gitu. Nah, sama dengan kulit gitu. Jadi kita tetap harus memperhatikan kesehatan rambut kita. Kenapa? Karena rambut kita punya banyak peranan dan fungsi gitu. Sama dengan kulit gitu. Mungkin saya ada tampilan slides-nya Oh iya, di boleh ada awal. slide-nya ya. Nah, ini saya mau menjelaskan sebelum kita masuk ke permasalahan permasalahan kulit nih, sahabat Adit.Derms, masalah kulit kutu rambut spesifiknya, kita ngebahas mengenai rambut secara umum. Bahwa rambut itu penting sebagai fungsi proteksi, sama sebagai kulit ya, proteksi terhadap matahari, kemudian paparan debu dan kotoran gitu. Kemudian yang kedua, juga berfungsi dalam pengaturan suhu tubuh ya, kemudian organ sensorik dan juga dan tak lupa kosmetis gitu, bahwa setiap orang pasti kalau mendengar istilah rambut, perempuan terutama ya sangat concern sekali akan kesehatan rambutnya gitu, karena kalau misalnya seseorang memiliki rambut yang sehat, kemudian yang indah dan yang bagus gitu ya, kayak dokter Meli ini rambutnya bagus banget. Aduh iya dok, aduh Uh, makasih loh dok. Setuju. jadi apa pasti akan meningkatkan kepercayaan diri kan gitu, kepercayaan diri akan menunjang penampilan dan quality of life pasti akan meningkat. Nah, sejak kapan sebetulnya kita uh, harus merawat rambut? Tentunya sedari ini Dokter Meli, sejak dari usia bayi, anak, remaja hingga dewasa, tentu kita harus merawat kesehatan rambut kita, karena itu tadi supaya fungsi rambutnya berjalan dengan baik gitu. Iya, iya. Jadi lebih pede ya dok, kalau rambutnya cakep ya, kalau rambutnya bagus ya. Tapi kan bukan Iyalah berarti yang pasti. rambutnya nggak ada, yang kepalanya botak itu nggak ganteng ya dok. Oh Ganteng kan iya. dokter tetap ya, sekalipun nggak ada rambut gitu ya. Tapi ya tetap. Jadi, jadi emang betul ya dok ya, kalau kita rambutnya bagus, kita juga lebih percaya diri, melindungi juga ya Ya, dok ya. Biar ya, matahari nggak langsung kena ke kulit kepala itu ya, luar biasa fungsinya betul, rambut ya dok ya. Jadi dari betul. bayi itu udah mesti dirawat. Kayaknya banyak tuh kalau dari waktu kita bayi, orang tua kita udah pakai apa tuh dok kayak apa sih Kayak banyak kemiri ya, hair lotion hair ya kan, lotion. kemiri, mungkin minyak-minyak gitu ya. Jadi Mm-mm. untuk menjaga supaya tetap lembut dan lembut dan juga lebat, tumbuh dengan baik gitu. Hitam warnanya gitu ya dok ya, Ya, jadi lebih lebat lebih hitam dari bayi pun udah mulai sebenarnya nggak ada masalah ya dok ya. sebenarnya nggak ada masalah. Asal Mm-mm. memang menggunakan produk-produk yang memang diformulasikan untuk kulit bayi Ya, atau untuk anak-anak gitu, disesuaikan Dokter dengan Meli. usianya ya dok ya jadinya ya. Iya,
Jadi kalau misalnya yang kayak remaja juga, nah tuh remaja juga udah mesti dirawat ya dok ya kulit kepalanya Iya, ya kan karena iya, hormonnya mulai aktif tuh ya betul. dok ya. Iya, betul. Jadi nanti masuk ke usia puber mungkin di atas 12 tahun, Ya. pasti seorang anak akan mulai tuh berkeringat, oily-nya keluar gitu. Jadi frekuensi mencuci rambutnya harus diperhatikan gitu. Jadi harus lebih sering ya, diperhatikan kembali. Misalnya 2 hari sekali gitu harus mencuci rambut. Itu harus diperhatikan sekali Iya, gitu. iya. Soalnya banyak tuh dok yang suka pada bilang, kok anak saya semenjak mulai puber ya, kepalanya bau banget gitu ya. Nah itu Ya, memang tetap harus mulai dirawat ya dok ya, soalnya ya iya, gitu nggak boleh iya. terlalu ya anak remaja sih masih cuek-cuekan, tapi ya mamanya udah mulai atau orang tuanya mulai intervensi yang ngingetin rambutnya Iya, yang bersih ya nak gitu iya, ya, itu nggak keterampilan. penting banget. Jadi penting banget Iya, peran kita sebagai orang tua itu untuk selalu mengajarkan gimana cara merawat rambut sedari dini si dokter Meli gitu. Jadi sedari dini diajarin cara mencuci rambut yang tepat, cara pakai iya, shampoo-nya bagaimana. Habis pakai shampoo dikeringkan dengan handuk dengan cara seperti apa. Nah, itu tuh harus diajari sedari dini gitu untuk perawatan rambut ini iya. Jadi gitu. jangan mamahnya sibuk ngurusin rambutnya sendiri ya, rambut anaknya juga ya. Wah, ini masukan banget nih buat saya dok. Oke, oke. Oke, ya, jadi Oke. seperti itu ya dok ya. Kalau rambut sehat tuh memang rambut itu fungsinya memang ada ya, nggak cuma Ya, jadi pajangan aja, terus juga mesti betul. dijaga kesehatannya. Nah sekarang kalau kita ngomongin ini, dok, sebenarnya kalau rambut sehat itu ada Hmm. tanda-tandanya nggak sih dok, biar bisa meneliti nih rambut saya sehat Iya, apa enggak nih, ya, gitu. jadi sesuai dengan kalau kulit ya, kita melihat Mana kalau ada? kulit kan, kalau kulit kita lihat kalau tampak sehat, misalnya apa? Misalnya dia lembab, glowing, kemudian kenyal gitu ya. Nah, kalau rambut juga punya ciri-ciri dok gitu. Jadi tampilannya pasti dia shiny ya, kemudian nggak kusam, teksturnya halus, kemudian lembut, tidak patah, tidak mudah patah, Ini shiny ya. kemudian sedikit sekali mengalami kerontokan. Jadi rambut itu normal sekali dok mengalami kerontokan karena fase rambut kan memang ada setiap dari kita mengalami fase pertumbuhan rambut. Tapi tidak semua rambut berada dalam fase yang sama. Jadi ada fase pertumbuhan, kemudian fase involusi namanya, dan fase istirahat dan tidak semuanya sekitar mungkin 80% memang bertumbuh tapi sisanya ada fase yang memang dia akan rontok gitu. Jadi sebetulnya hal yang normal sekali mengalami kerontokan asal jumlahnya dalam batas yang normal. Biasanya sih Ya. secara teori kita ngomongnya 150 sampai 100 helai itu masih oke gitu. Oke. Dan yang terakhir, tidak ada masalah rambut dan kulit kepala. Nah, ini nih kita masuk ke masalah, Dok, gitu. Oh, oke. Em, jadi memang tampilannya mestinya mengkilat ya dok ya. Kalau udah berkurang nih kayak saya nih, udah ada masalah nih dok ya. Udah mulai nggak sehat, kebanyakan hair dryer kayaknya nih dok. Kemana ke hair dryer bisa jadi. Heeh. Sama Ya, tekstur ya, teksturnya harusnya lebih lebih lembut gitu ya. Nggak kaku ya dok, nggak kayak bihun gitu rambutnya ya. Harusnya ya, kalau rambut sehat ya dok ya. Nah sama rambut rontok, nanti mungkin kita kalau ada waktu, kita bisa bahas sedikit ya dok rambut rontok ya. Jadi momok banget nih iya, buat ya. para wanita. Ya, soalnya Mhm, emang banyak yang suka datang dok, rambut saya rontok, apa yang bisa saya mhm, lakukan. Ternyata mhm. memang normal ya dok, kalau misalnya rontok antara 50 sampai 100 ya, tadi 100 dokter ya, bilangnya sehari, ya, hingga itu masih 100 masih cukup helai, oke. ya. Mhm. Masih Jadi cukup jangan oke. ngarepin rambutnya nggak pernah apa tuh nggak pernah rontok Sama gitu, sekali mungkin nggak bisa rontok sih. ya, nggak. Karena tadi Ya, kan, kadang kita mengalami adanya fase pertumbuhan rambut. nah, ada perbedaannya fase pertumbuhan rambut ya. Nanti ada pada waktu coba kita ngobrolin juga ya dok ya. Oke, Eh, Dok, yes. sekarang nih kan udah tahu nih tanda-tanda rambut sehat nih seperti Mhm, ini gitu ya. mhm. Walaupun saya ngerasa udah mulai kurang sehat nih rambut saya gitu. Kira-kira tuh gimana sih dok caranya untuk mempertahankan ya, atau cara ngedapetin supaya tampilan kulit rambutnya sehat lagi. Nah, itu gimana dok Oke. caranya merawat rambutnya? Oke, jadi pasti sahabat Adi Drums kan tahu ya kalau misalnya kita punya skincare. Nah, sekarang kita ngomongin hair care ya, gimana perawatan rambut kita. Sebetulnya prinsipnya sama, jadi pasti membersihkan, kita cleansing. Jadi dengan keramas pastinya ya, dengan keramas, dengan shampoo dan air, kemudian menggunakan conditioner bila dibutuhkan sesuai dengan tipe dan jenis kulit kepala, tipe rambutnya juga. Kemudian pilihnya uh, apa
shampoo-nya yang tepat pastinya sesuai dengan jenis apakah oily, apakah dry kulit kepalanya gitu ya. Kemudian gunakan kosmetika penata rambut seperlunya, misalnya seperti misalnya hairspray ya, kemudian wax itu digunakan seperlunya saja dok gitu. Kemudian jangan lupa proteksi ya, sama kayak kita menggunakan proteksi ke wajah menggunakan sunscreen. Nah, rambut juga harus dilindungi dok gitu dengan menggunakan misalnya kalau lagi outdoor kita menggunakan topi ya untuk perlindungan. Kemudian lindungi rambut dari paparan kimia yang tadi proses kimiawi terlalu sering itu juga nggak bagus. Kemudian terlalu menggunakan hair dryer ya karena bisa trauma fisik, terlalu panas bisa merusak rambut pastinya. Kemudian mengikat rambut terlalu kencang juga nggak bisa, nggak boleh karena bisa menyebabkan kerontokan, traumatic hair loss namanya. Nah, yang pasti yang terakhir diet seimbang. Gitu, diet seimbang jangan dilupakan bahwa uh, kesehatan rambut dan kulit itu juga juga diimbangi dengan diet yang sehat dari dalam. Ya, diet 4 sehat 5 sempurna lah, Dok. Pastinya itu yang paling the best sih. Gitu. Iya, jadi nggak cuma untuk Nah, kesehatan rambut juga, buat kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Gitu ya iya, kalau kita dengan betul. diet seimbang. Mm-mm. Dok, ini ngomongin cuci rambut nih, kebetulan ada yang nanya juga nih dari Vanli nih. Rambut itu keramasnya harus berapa kali sih dok yang bagus gitu? Oke. Sebenarnya tuh idealnya bagaimana dok kalau cuci rambut itu? Idealnya, Frekuensinya. iya, kalau tergantung jenis tipe kulit kepalanya berminyak atau kering. Biasanya kalau kulit berminyak itu bisa 2 hari sekali dok, 2 hari sekali itu Dua dicuci hari sekali ya. rambutnya. Tapi kalau misalnya kulitnya kepalanya kering, sensitif, punya masalah, misalnya eh, seperti kemarin ada pembahasan psoriasis. Nah, itu di kulit kepala itu kan lebih sensitif ya, lebih kering. Ada masalah rambut kulit kepala lainnya, lagi ada infeksi. Nah, itu kita bisa sesuaikan dok gitu. Bisa lebih 3 hari sekali misalnya. Jadi sesuaikan dengan kondisi kulit kepalanya gitu. Iya, tandanya pokoknya kalau udah lepek waktunya mandi ya dok ya, Ya, waktunya keramas tuh. misalnya ya, jadi tandanya kalau misalnya udah agak berminyak, berarti frekuensi mencuci rambutnya harus tambah. Yang tadinya cuman seminggu 3 kali, jadi seminggu 4 kali gitu. Jadi tambah frekuensinya sekali lagi untuk mengatasi oily-nya gitu Jadi dok. nggak ada patokan khusus ya dok ya. Wajib Tidak, setiap 2 hari atau tiap hari mesti keramas gitu enggak ya dok ya? tidak ada, tapi disesuaikan. Yang pasti kalau misalnya kulitnya kulit kepalanya berminyak, ya pasti akan harus lebih sering dok daripada kulit yang Lebih sering. kering. Tuh. Paling Iya, nggak iya, dua iya. hari sekali. Paling nggak 2 hari sekali ya dok ya kita mesti keramas. Oke, kalau conditioner dok, kalau conditioner itu wajib harus pakai atau gimana tuh dok? Nah, kalau sebenarnya conditioner itu kan dia bahan tambahan untuk melembutkan rambut, dok, gitu. Jadi memang sebaiknya ditambahkan karena seperti kita ketahui kan kalau kalau shampoo itu kan dia ada bahan busa atau surfaktannya ya, yang untuk Ya. mengangkat lemak minyak kotoran di rambut. Nah, terkadang memang kita nggak ingin minyak itu terbuang semua kan. Khawatirnya akan mudah rapuh, kering gitu dok. Jadi Hmm, disarankan untuk menggunakan conditioner. Nah, conditioner ini tambahan sifatnya. Jadi diaplikasikannya setelah keramas, lalu diaplikasikannya hanya di batang rambut saja. Di batang rambut memanjang hingga ke ujung. Nah, oke. kalau shampoo fokus ke kulit kepala gitu. Jadi itu perbedaannya. Oke. Dan fokus untuk membersihkan kulit kepala gitu dong. Iya, iya, iya. Jadi sampo itu karena tugas yang membersihkan, kadang-kadang minyak yang dihilangkan juga suka berlebihan ya dok ya. Nah, jadi conditioner itu menggantikan minyak dari kulit kepala atau rambut yang mungkin hilang saat kita Ya, membersihkan dengan sampo, gitu ya dok betul. ya. Jadi Ya, kalau apalagi kalau yang rambutnya berasa akarnya mulai kaku kering ya mungkin ya. penggunaan conditioner sudah mulai dipikirkan. Tapi mungkin kalau buat cowok kayaknya enggak ya dok kali ya rambutnya pendek banget kalau cowok susah ya. Ya, ya. Nah, tadi kan terpisah dok. Tapi ada sekarang Iya. shampoo-shampoo yang sudah 2 in 1, yang sudah tergabung ada conditioner di dalamnya. Nah, itu bisa digunakan
yang two Iya, in ya one. buat Jadi kerja sudah ya lebih ada, aktif kali ya. iya, Lebih gitu. iya lebih Mhm. efektif kayaknya. Oke oke dok. Jadi cuci rambut 2 hari sekali atau 1 hari sekali tergantung kondisi kulit kepala. Kemudian conditioner pakai di batang rambut. Ya, Terus kalau kita keluar ke apa ke outdoor gitu jangan lupa kita pakai penutup supaya rambut kita nggak kena panasnya matahari langsung. Kemudian juga jangan sering-sering kena hairspray, wax dan ya, sebagainya. Dan kalaupun harus kena, mesti ekstra dibersihkan ya dok ya. Kadang-kadang suka ya. ada yang pas sampoannya nggak bersih, jadi sisa waxnya nggak Mhm, hilang semua. Hati-hati ya dok mhm. ya. Dan yang Iya. terakhir jangan lupa dietnya mesti seimbang. Oke dok. Dok sekarang nih, ini yang hijab dok. Nah kalau yang hijab gimana Nah, dok? oke ya. Jadi kalau buat sobat sahabat Ari.Dorms yang berhijab, memang ada special care. Sebenarnya basicnya sama aja dengan perawatan rambut pada umumnya ya, cleansing, kemudian melembabkan dan juga proteksi juga. Nah, tapi pada rambut yang berhijab tuh ada isu khusus nih. Jadi rentan atau rentan sekali adanya traumatic hair loss karena sering sekali pasti diikat kan rambutnya. Yang kedua, ada rentan juga adanya ketombe atau kita bilang eksim Ya. seborrhoic, dermatitis seborrhoic. Jadi karena kulit kepala yang lembab gitu. Dan juga ada isu yang uh, sensitif kulit kepalanya juga. Nah, tapi jangan khawatir dok. Jadi intinya adalah hindari tuh yang namanya mengikat rambut terlalu kencang ya. Misalnya dengan menggunakan karet yang berbahan kain, kan sekarang banyak tuh yang terbuat dari kain. Kemudian pilih bahan yang pasti yang nyaman dan juga mudah menyerap keringat ya. Lalu gunakan hijabnya pasti setelah keramas dan pastikan kering dulu baru menggunakan karena untuk mencegah adanya ketombe atau kelembapan berlebihan mengakibatkan iritasi di kulit kepala memicu adanya ketombe tadi dok gitu. Jadi pasti memang harus extra care, tapi nggak ribet sih, tetap harus hati-hati gitu. Ya, masih doable ya dok ya, kayak gini nggak bikin ribet lah ya dok ya. Terus, Ya. terus yang kayak menggunakan hijab saat rambut kering tuh dok, itu bener banget dok, sering banget dapet pasien remaja ketombean, itu ternyata kalau pas pagi-pagi dok, kan keramas tuh ya ternyata anaknya. Terus saking buru-buru Langsung bangunnya dipakai. telat, lagi basah-basah Terus diikat langsung itu lagi. dipasang. Oh diikat ya, Iya. ya dalamnya diikat lagi, habis itu Mm-mm. iniin dipakein hijabnya nggak kebayang kan dok itu kayak Mm-mm. apa lembabnya kan ya. Iya. Jadi memang sebaiknya dikeringkan dulu ya dok ya. Jadi mungkin ya kalau sekolahnya pagi banget gitu ya, ya keramasnya sore gitu. Jadi Mhm. supaya pagi-pagi nggak perlu keramas Betul. lagi gitu ya dok Iya. ya. Iya dok, betul. Tapi kayak kalau sekarang lagi online gini mah nggak jadi isu dok kayaknya ya dok ya. Kalau keramas mah ya nggak perlu buru-buru Iya soalnya sih. sekarang online Iya. semua. Sekolahnya Iya, jadi online. ada waktu untuk mengeringkan ya pasti. Iya, jadi masih sempet lah Iya. ya. Terus pilih hijabnya yang bahannya bersih dan menyerap keringat. Bahan-bahan katun kali gitu ya dok ya. Iya, bahan katun. Bahan Bahan katun. iya bahan katun. Kalau mungkin kalau yang silk itu agak susah ya dia nyerap keringat. Mungkin dipilih bahan Oke. yang cotton dan yang nyaman sih pastinya. Oh, Gitu. tapi kalau sesekali mau pakai yang silk gitu boleh kali ya dok ya kalau Boleh, misalnya. Tapi boleh. mungkin nggak setiap hari gitu. Kalau buat dailynya Mhm, mungkin lebih bagus pakai yang katun. Bahannya mhm. lebih lebih Iya, oke ya dok ya. Oke, iya. tadi secara general merawat rambut sudah dijelaskan oleh dokter Indah. Untuk perempuan yang berhijab juga sudah dijelaskan sama dokter Indah. Nah, sekarang pengen tahu dok. Satu nih, kalau misalnya untuk anak dok, untuk anak nih gimana nih? Nah, Nah, ini mungkin maaf kalau nggak ini jadi kelihatan isu juga buat sedikit saya soalnya tulisannya. nih dok nih. Mm-mm. Iya, ya. Ini untuk yang punya anak-anak kecil di rumah. Jadi ternyata memang untuk anak ada special care juga gitu. Jadi memang dipengaruhi Iya. oleh tadi berapa kali sih seorang anak itu mencuci rambut dipengaruhi oleh tadi usia, jenis rambutnya dan aktivitasnya bagaimana. Nah, kalau biasanya usia di atas 12 tahun itu sudah masuk pubertas ya. Jadi aktivitas kelenjar sebasianya atau kelenjar minyaknya meningkat, sudah mulai aktif produksi minyak dan pasti akan lebih sering berminyak dok gitu. Jadi keramasnya bisa setiap 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 berminyak atau setiap hari atau setiap 2 hari sekali gitu. Nah kecuali sebaliknya kalau misalnya di bawah 12 tahun Mm-mm. itu bisa shampoo-nya 1 apa 2 minggu 2 kali per minggu gitu.
ini sih saya mendapatkan dari jurnal di Amerika bahwa memang kalau di sana kan weathernya beda ya sama kita gitu. Jadi memang Iya intinya sih betul, begini dok. karena beda. Intinya sih Mm-mm. tadi yang saya mention di awal, bila misalnya keramas selang-seling, misalnya tiga kali seminggu, ternyata merasa lebih oily nih, misalnya kok lebih berminyak ya, ternyata itu bisa ditambahkan kok, jadi misalnya 4 kali seminggu gitu. Nah sebaliknya kalau ternyata terlalu sering dia jadi lebih kering, bisa dikurangin sekali frekuensinya gitu. Apalagi Iya, kan jadi kita di bisa Indonesia, disesuaikan. Mm-mm. betul betul di Indonesia kita Iya. kan humid banget ya lembab gitu jadi mudah sekali berminyaknya gitu dok jadi disesuaikan dengan tadi berarti juga weather dan juga usia dan aktivitas si anak juga. Iya, jadi gitu ibu-ibu mau anaknya dikeramasin tiap hari boleh, mau anaknya dikeramasin tiga kali seminggu doang atau 2 kali seminggu boleh, disesuaikan aja ya, nggak ada yang salah kok dari itu semua ya. Kita bisa ngeliat dari kondisi Iya, rambutnya ya dok ya sama kulit iya, kepalanya ya. Kalau udah betul. berminyak, udah bau, ya keramasinlah anaknya gitu ya. Atau kalau Mm-mm. misalnya ternyata, ih kok jadi kering banget ini ya gitu ya, coba dicek frekuensinya mungkin terlalu banyak gitu Ya, ya. jadi dikurangin, Tapi harus dikurangin mm, 1 kali dulu. mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, iya. Tapi terutama Mm-mm. untuk anak-anak yang sudah puber, mungkin jangan lupa tetap hair care-nya mesti diperhatikan ya dari Iya. segi usianya, jenis rambutnya disesuaikan sama aktivitasnya ya. Kalau Mhm. anaknya banyak kan main outdoor gitu ya, Iya, ya betul. lebih sering Olahraga. keramas gitu. Ya, ya. Mm-mm. Oke, Dok. Nah, sekarang nih cara ngerawatnya udah dapet semua nih. Kita udah tahu deh prinsip dasar untuk ngerawat rambut tuh sebenarnya seperti apa. Nah, sekarang Dok, kalau misalnya kita sebut rambut tuh bermasalah gitu ya dok ya. Mhm. Rambut yang bermasalah itu sebenarnya tandanya apa sih dok? Gejalanya itu seperti apa? Kalau kita mau bilang, ih rambut kamu bermasalah deh gitu. Atau kak rambut kamu bermasalah loh kak gitu ya. Nah itu tuh apa sih? Kita bisa bikin statement seperti itu kalau apa dok? Nah, ini Apa saya sih coba masalahnya? compile ya. Jadi memang kalau fokus ke rambut, jangan lupa kulit kepala juga ya. Jadi tanda-tanda ada masalah nih di antara lain adalah rambutnya rontok. Itu perlu dicek. Tapi tadi rontoknya harus di luar misalnya lebih dari 100 Ya, helai per hari. Kemudian ada masalah di batang rambut, kemudian ada masalah di warna. Misalnya rambutnya jadi putih padahal belum usia aging nih gitu. Itu adalah ada masalah warna rambut, masalah kelebatan rambut dan juga kita masuk ke kulit kepala. Kalau kulit kepala itu bisa misalnya tadi inflamasi atau dermatitis ya, infeksi, bisa infeksi bakteri atau infeksi jamur. Dan yang kita akan bahas sebentar lagi adalah investasi parasit atau kutu. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya. Salah satu penyebab masalah terbanyak pada anak, infeksi pada anak pada daerah kepala adalah kutu rambut ini, dok. kutu rambut Gitu. ya. Oke, nih, rambut Betul. rontok nih banyak banget nih dok yang nanya-nanya rambut rontok nih kayaknya nih. Ya pokoknya kalau rambut rontok kalau Kita masih bahas di terakhir. bawah. Ya, nanti dibahas terakhir. Kalau di Oke. bawah 100 bisa langsung. Ya, nanti dikasih tahu Iya. tipsnya bagaimana. Batang rambut, kemudian masalah warna. Kecuali kalau diwarnain ke salon ya, itu nggak masalah ya. Kecuali kalau jadi Oh sama sekali iya. dan sebagai hati ya. Kelebatan rambut juga. Nah, dermatitis tuh gatal ya dok ya. Jadi kulit Oh kepalanya ya, ya. ada peradangan ya dermatitis bisa dermatitis kontak atau Iya. dermatitis karena apa Mm-mm. namanya karsboroid ya peradangan Ketombe ya dok ya. iya atau Seborrheic tuh ketombe ketombe ya. betul Nah, kemudian itu juga infeksi jadi masalah tuh. jamur iya. Ya. Ya, infeksi jamur, jadi rambutnya pada pitak-pitak. Ini sekarang ngomongin kutu nih dok, sebenarnya jadi ini nih, emang kutu tuh masih ada ya dok ya? Ini kita udah pada keren-keren begini semua pakai Instagram, masih ada yang kutuan kah dok? Kenapa sih Jangan dok kita nggak salah bahas kutu hari ini? iya iya karena ternyata nggak kutu ini masih ada ternyata dok karena saya baru-baru ini membaca di US mereka pandemi begini angka head lice-nya meningkat loh karena mereka Oke, angka kunjungan klinik lice-nya jadi mereka ada klinik khusus lice gitu itu meningkat kunjungannya. Nah, itu diduga karena pandemi begini keluarga pada ngumpul kan. Keluarga pada berkumpul, jadinya ada close contact deh dari yang udah terpapar atau sorry terinvestasi yang udah ada kutunya, jadinya ya. menulari anggota keluarga yang lain
gitu. Oke, di Ya, Amerika tuh dok, di Amerika aja banyak yang kutuan iya, ya dok. Nah iya, lo, iya. coba nih Itu sahabat karena ID pandemi Derm. begini ya. Nah lo, Nah, coba dicek ya, anaknya, yang kedua tetangganya, coba tuh. Nah, yang kedua juga diduga juga dong, karena sebenarnya dari dulu udah ada isu, ada namanya resistensi terhadap obat kutu. Nah, pasti kalau resistensi, kalau misalnya masalahnya pasti kan akan berulang terus tuh, karena nggak mempan dengan obat-obatan yang sudah ada gitu. Jadi diduga emang masih ada nih si kutu kepala ini gitu, masalah kutu kepala ini. Mungkin ya memang kita belum banyak ketemu ya, dan ya tadi dok, emang nggak di semua tempat ada dok gitu. Jadi biasanya di lingkungan yang padat ya, di asrama, kemudian ada di uh, pemukiman padat, kemudian di pesantren ya, itu salah satunya gitu. Oke, jadi kutu masih masih hype ya dok ya. Ternyata kutu juga bandel, bermutasi juga itu kutu ya. Betul, Jadi, yang bikin hmm, resistensi. Iya. jadi layak buat kita bicarakan malam ini ya dok. Jadi buat sahabat ID.Derms yang mungkin masih bertahan di sini, ya semoga sehat-sehat aja kepalanya. Coba dicek kalau gatal-gatal dikit, Tapi jangan-jangan. kutu kepala ini kayak bring our ini ya, childhood memories ya. Mungkin dulu yang kecil-kecil pernah gitu, ya kan? Ayo, siapa Maksudnya, yang kangen kutuan? Tuh, ada yang bilang, saya pernah kutuan pas kuliah. Ketularan temen kos. oke. Hmm. Masih Iya. di temen nggak Oke. kosnya? Apa temen kosnya tuh? Jauh-jauh mending. Iya ya, di waktu Jadi kecil tuh. ada experience itu, pasti pasti kita ada, Iya. walaupun memang ya Bring sekarang back the memory ya. iya the Dokter memory. Grace yang super cantik aja pernah kutuan, saudara-saudara. Jadi jangan nggak pede kalau kutuan. Jadi Dokter-dokter sebenarnya cantik di sini. iya, kutu itu masalah dunia sih dok, worldwide sih. Memang Oke, fokus fokus utamanya di negara berkembang, tapi di negara maju pun juga ada gitu. negara maju juga ada ya. Kayak Amerika aja ada Uh, ya dok ya. mereka Apalagi aja kita ada. di Indonesia ya. Kemungkinan juga masih ada. Mengingat kita juga negaranya kan cukup tropis ya. Ada Cukup yang tropis, panas. Kenapa iya, dok? iya ada yang bilang anak ini kutuku, Anakku anak kutuku katanya. Jadi anakku ngikutin dia terus dokter Maria ini. Anaknya suka ngintilin. Ya. Kalau muat di kepalanya kan anaknya nemplok di kepalanya gitu kan. Oke, Dok. Ini ngomongin kutu nih sekarang nih. Kita pindah topik nih. Sahabat, kita pindah Iya, ke kutu nih ya. Kita spesifik ngomongin kutu iya. dulu nih. Kalau ada waktu kita ngomongin rontok nih. Oke, jadi kalau kutu itu sebenarnya kayak apa sih, Dok? Saya tuh penasaran. Mungkin yang lain juga penasaran ya. Sebenarnya kelihatan mata apa enggak sih gitu. Dia tuh bikin apaan sih gitu ya. Jadi kutu itu sebenarnya kayak apa sih, Dok? Jadi Kutu kutu rambut. kepala, Nah, kutu kepala ya dok. Kutu kepala itu bahasa kutu medisnya kepala. pediculosis capitis ya. Pediculosis capitis ini disebabkan karena pediculosis, jadi spesies pediculus, pediculus humanus. Jadi emang spesifik ke human aja, ke manusia. Karena ada juga parasit pediculosis yang hewani. Jadi memang spesifik ke hewan. Jadi memang parasit ini spesifik nih menyerang manusia, dok. Jadi nggak ada kemudian merasa tertular dari hewan piaraannya gitu. Ini berbeda. Oke. Iya, Nah, iya, masih iya. menjadi masalah kesehatan dunia dan memang spesifiknya menyerang pada anak-anak. Jadi anak-anak usia 3 sampai 12 tahun atau usia sekolah ya, usia sekolah, dan biasanya juga ditemukan di lingkungan yang padat, di asrama, kemudian di pondok pesantren tadi yang saya sebutkan ya, dan masih merupakan momok sih, jadi masih malu gitu ya, dan bisa mengurangi rasa percaya diri seseorang, atau si anak tersebut jadi minder gitu. Itu masih sekali sih. Atau Parasit. dibusuhin ya dok, jadi sama teman-temannya ya. Dia ada kayak dibully, "Ih, kamu kutuan gitu ya. Iya, Kasihan iya ya dia tuh. bisa, iya Iya, bisa jadi bisa. jangan dipandang remeh gitu loh. Karena Mm-mm, memang mm-mm, dampaknya luar biasa secara psikis betul, gitu. Dok, betul, itu betul. kenapa sering kenanya di anak-anak umur 3 sampai 12 tahun, dok? Iya dok, jadi Kok memang anak-anak karena kena? ya transmisi transmisi kutu ini tuh melewati kontak Hmm. langsung, jadi head to head kontak. Nah, diduga karena anak-anak ini yang usia-usia sekolah, ini mereka sering sekali kan ngumpul bareng, terus mereka
ada peer group gitu, jadi mereka kontaknya erat gitu ya. Nah kalau udah dewasa pasti kan memang lebih individual. Nah itu lebih rendah terjadinya pedikulosis. Tapi nggak menutup kemungkinan juga tidak langsung dok menularnya, jadi melewati benda. Nah itu bisa melewati sisir, topi, kerudung, kemudian baju gitu yang kita Oke. gunakan dari orang yang punya kutu gitu, ada terinvestasi kutu tadi gitu. Karena Jadi anak-anak suka ngumpul ya dok, jadi anak-anak gampang betul. kutuan ya. Kita juga ibu-ibu suka ngumpul dok, suka arisan. Iya, tapi kan terus nggak deket-deketan dok kepalanya dok. Nggak mepet-mepet ya kita ya dok, ya nggak kayak anak kecil kan. Kalau anak Iya, kecil saya bilang bisa main iya, gulat-gulatan lah, peluk-pelukan sana sini. Lah kalau iya, kita udah iya, segede begini ya gulat-gulatan atau peluk-pelukan kan nggak aneh banget ya dok ya. Oh oke dok, jadi makanya itu lebih sering karena di iya, anak-anak ya dok, karena anak-anak kalau betul, ketemuan sama temen itu heboh sendiri gitu ya. betul, iya. Dan Iya, jadi kebanyakan ibu juga pada heboh juga ya kalau pada ketemuan anak ya, jangan perempuan. Kebanyakan pada anak perempuan. perempuan kanaknya. Iya, karena mereka kan lebih ngumpul, lebih sering bareng-bareng sama teman-temannya. Dan yang kedua, mereka lebih punya panjang kan rambutnya. Jadi si kutu ini lebih mudah untuk bertahan di Ngumpet. Nah, untuk rambutnya. ngumpet Ya, di antara lebatnya betul, rambutnya itu anak ya, betul. Dok ya. Oke, oke. Iya. Jadi sering kena di anak-anak, kalau di lingkungan yang padat memang karena mereka saling close kontak gitu ya. Terus jangan dipandang remeh karena memang jadi mempengaruhi secara psikis nanti pada akhirnya. Dok, kalau misalnya ini udah tahu nih bendanya seperti ini, kelihatan mata ya, Dok ya, ini ya, Dok ya sebenarnya ya. Nah, iya ini benarnya. Tapi ini bukan kutunya, ini telur kutunya, Dok. Jadi ini Oh, telur ini kutu telurnya segede atau gini, Dok ya, telurnya ya. nits. Ya, jadi bahasa atau nits. Jadi dia bentuknya Oke. oval, Mm-mm. oval ukurannya kurang dari 2 mili ya pastinya. Ya. Dan dia bentuknya tapi seolah-olah nggak kayak kutu sih. Memang suka diduga kayak bisa ketombe, itu juga bisa. Makanya tuh harus dicek tuh benar-benar ya. Bisa jadi kayak Ya. ketombe, bisa kayak sisa orang pakai hairspray, itu jadi sisa Mm-mm. sisa di rambut, jadi kelihatan seolah-olah padahal mungkin itu telur kutu gitu. Jadi Oke. mesti dicek ya Iya, gitu. iya, 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 iya. Oh, jadi ini telurnya segede gini ya, Dok. Berarti kutunya harus kelihatan ya, Dok ya? Ya, telurnya maksudnya kutunya nggak di batang rambut dok, dia di kulit kepala soalnya, jadi nggak Oh, di kelihatan. kulit kepala. Oke. Betul. Tadi Dokter Indah sempat nyinggung apa make-make barang-barang gitu ya, Dok ya? Nah, itu Iya, salah satu faktor risiko penularan gitu ya, Dok ya? iya. Jadi transmisinya, jadi bisa Oh, iya. langsung, ya. Jadi bisa langsung, bisa nggak langsung. Kalau langsung itu kontak, jadi head to head Hmm. kontak. Nah ini, jadi kontak erat dengan orang yang terinvestasi, misalnya tidur bareng, berdekatan ya, jadinya kutunya bisa pindah. Dan kutunya tuh nggak terbang ya dok. Mungkin ada yang ngira itu terbang ya. Enggak loh, padahal dia nggak punya sayap. Oh, iya tuh Jadi beneran dia nanya, hanya bisa terbang nggak? berjalan. Jadi dia hanya berjalan ya, berjalan. Tapi cepat Mungkin memang jogging dikit ya, jalannya. Dok? Kutunya mungkin jogging dikit gitu. Atau naik naik sepeda. Naik Lagi sepeda. ngetren. Oke, jadi kutunya itu berjalan dengan cepat. Jadi menularnya lewat kontak erat. Kalau misalnya tidur bareng, berdekatan, nah itu bisa. Tapi juga Kok bisa dokter tahu tadi sih dok. kutunya jalannya cepet, Dok? Ya memang dia bisa berjalan dengan cepat. Kok bisa jalan Dok. dengan cepat Jadi ya, Dok ya? dia Atlet nggak mungkin, intinya Dok, itu dia kutu. nggak terbang. Dia nggak terbang karena nggak ada organ sayapnya. Jadi emang hanya cuman Oke. kaki saja. Jadi kontak Kemudian ya, kontak. kontak ya dok ya, deket ya. Mhm. Ya, dan kemudian bisa melalui benda pribadi dok. Nah tadi topi, handuk, susir, kerudung, aksesoris rambut. Nah pada anak-anak tuh sering kan tuker-tukeran bando, tuker-tukeran bandana. Ya itu tuh perlu diperhatikan. Dan juga transmisinya bisa melalui kayak bantal, sofa atau kasur yang mungkin tertinggal rambut yang mengandung telur kutunya gitu. Aduh, Nah, ngeri banget ya dok ya. Jangan ganti-ganti topi tuh topi. Oh, tapi handuk jangan pakai barengan, pakai sendiri tuh katanya bisa ketularan tuh dari handuk juga. Sisir, sisir ya dok ya, jangan pakai sembarangan iya, bawa pribadi ya kalau sisir ya. ya. Sama tadi tambahan lagi, dia juga sering pada sekolah di sekolahan ya, di sekolahan. Di sekolahan tuh suka kan kadang-kadang mungkin kayak ada gantungan naro topi, naro Mm-mm. mungkin kalau di Indonesia enggak ya, tapi kalau di luar kayak naro coat, jas gitu tuh mudah.
menempel kemudian kontak dari situ itu juga bisa Oke, gitu. Dok. Keren banget anak SD kita pakai pakai jubah. Pak, bentar ya, Pak. Saya taruh jubah Mungkin saya dulu. Novi. Dok, saya penasaran. Maaf ya, Dok. Tadi pengen ngeliat gambar kutunya. No, ini Oh iya, kutunya, Dok. iya, iya. Jadi sebelum kita Hmm. lebih lanjut lagi, ini adalah penyebabnya. Jadi namanya Pediculus humanus farcapitis. Jadi memang spesifik pada kepala. Jadi untuk badan ada lagi, ini namanya Pediculus humanus far corporis. Jadi untuk kutu yang di rambut badan. Nah ini hanya spesifik ke rambut Hmm. kepala dong. Jadi dia memang Ya. parasit obligat. Jadi dia memang tergantung pada parasit. Jadi nempelnya di kulit manusia, kulit kepala manusia. Jadi dia memang hidupnya di situ. Jadi dia bergantung pada hostnya dan mengisap darah untuk bisa hidup. Dan tadi dia bergerak dengan cepat, dok, crawling dan size-nya kecil, 2 sampai 4 mm. Tapi cukup kelihatan sih. Kalau kalau 2 mili mungkin kelihatan Ya. kecil sih, tapi kelihatan dengan mata telanjang. Nah, Iyalah, ini Dok. Kalau adalah aja kelihatan, apalagi bendanya ya, Dok, ya. Si hmm, kutunya ya. iya. Nah, ini adalah siklus hidupnya, dok. Jadi kutu itu ada 3 siklus hidup utama, telurnya Mhm. atau nits, kemudian Oke. nimfa, dan juga kutu dewasa. Nah, jadi kutu dewasa itu akan bertelur, ya, bertelur di kulit kepala kita, bertelurnya itu dengan meletakkan telur-telurnya di sepanjang rambut, gitu, menempel. Dan itu akan menetas dalam waktu 7 hari sampai 10 hari. Nah, tapi kalau sudah kayak kutu kecil atau nimfa ini, nggak langsung dia bisa nular, dok, karena dia nggak bisa bergerak dengan cepat. Jadi memang butuh waktu ini sampai dewasa. Sampai dewasa itu dia butuh waktu hingga 7 hari, kurang lebih, atau 10 hari. Nah, barulah menjadi kutu Oh, dewasa, gitu. Dan setelah kutu dewasa, nah itu seminggu. baru yang dia fase infektifnya. Jadi dia mungkin menularinnya setelah udah fase dewasa ini. Iya, bisa Gitu. nularin ke yang lain. Tuh ada yang bilang telurnya susah hilang. Nanti dikasih tahu sama dokter Indah bagaimana caranya. Dan sahabat Oh, ternyata ya, vampir itu ternyata benar ada loh. Dia menghisap darah manusia dalam bentuk kutu. Wah, serem banget. Hisap darah ya, Dok. Jadi dia ya, Dok ya. Jadi itu iya mungkin yang dia kita juga menghisap jangan darah tahu. manusia. Mm-mm. Makanya nanti Tapi dia berhubungan bikin gatal dengan ya, Dok? gejala klinis. Iya Oh, dok, oke. jadi karena dia Nanti mengisap darah itu mengeluarkan sekret. Nah ini nih, jadi keluhan Hmm, utamanya pasti gatal. Nah karena kutu ini dalam menghisap darah manusia itu dia mengeluarkan sekret saliva, ya saliva atau air liur. Nah air liurnya ini yang menimbulkan reaksi hipersensitivitas terhadap badan kita. Jadi kita menimbulkan peradangan kan, ada gatal, oke. kemerahan, kita menggaruk. Nah, karena gatalnya hebat, jadinya ya garuk terus. Kalau si anak ini nggak tahan ya, pasti Ya. garuk terus. Nah, bisa sampai infeksi sekunder, dok. Nah, ini yang kita sayangkan ya, yang kasihan. Infeksi Oke. sekunder bisa sampai pembesaran kelenjar getah bening ya, bisa Hmm. sampai demam ringan gitu. Dan yang kedua, selain gatal ada rasa merayap di kepala. Jadi kayak ada yang berjalan. Nah, itu kutu dewasanya pasti. Dan Iya. jadi ada kemudian ada bekas garukan. Dan tandanya yang pasti kita kalau ibu-ibu khawatir anaknya ini kutu atau bukan, berarti kita harus cek nih. Kita harus menemukan telur kutunya kan. Nah, ceknya di mana? Yang paling baik adalah di belakang telinga. Jadi di belakang telinga kita atau di tengkuk, di alokasi di situ yang banyak ditemukan telur kutunya. Nah, pasti ceknya juga nggak bisa lampu penerangan yang cukup ya, harus terang ya, dicek. Iya. Kemudian disisir pelan-pelan, layer per layer, jadi Mm-mm. dibagi side-side, jadi untuk melihat dengan jelas ada telur kutunya apa enggak. Atau ditemukan kutu dewasa, ya pasti, udahlah pasti ini kutuan kan, gitu. Nah, kemudian juga salah satu tandanya tadi karena ada bekas gigitan, jadi adanya keropeng. Jadi ada keropeng kayak bekas ada yang gigit gitu, merah, Mm-mm. ada kayak Mm-mm. bekas darah mengering ya, kita ngomongnya Iya. krusta merah. Iya. Nah, itu, Dok. Jadi Atau itu bekas tandanya garukan juga juga. ya, Dok ya. Iya, iya. Mm-mm. Iya, iya. Jadi telurnya Gitu. ngumpet ya, Dok ya, di tempat tertutup ya, di belakang telinga ya, biasanya ya dia ya. Betul, betul. Di oksipital Oke. dan Mm-mm. atau retroaurikular. Nah, Oh, ini ini ada kita juga.
Oke ya, jadi tadi karena kutu itu kan apalagi kalau fasenya hanya needs ya, telur kutu saja. Itu kan kita bingung nih, ini ketombe atau atau sisa sisa hairspray misalnya. Nah, kita bisa di dokter, kalau ke dokter SPKK atau SPDV, kita akan dicek tuh sahabat Aridoderms. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin, dokternya akan mengerjakan dermoskopi. Jadi bisa menilai ini kutu atau bukan gitu. Dan yang kedua untuk evaluasi pengobatan. Jadi dengan pemberian obat kutu itu kan kita akan evaluasi seminggu kemudian. Nah ini jadi telurnya ini viabel apa enggak itu bisa dilihat dari dermoskop. Nah ini yang gambar atas itu gambaran telur Mm-mm. kutu yang masih ada isinya. Jadi masih Ya, berwarna gold gitu ya, coklat. Tapi yang bawah udah transparan, Dok. Udah transparan sehingga uh, bisa dikatakan itu sudah tidak viabel lagi, sudah mati udah nggak atau aktif gitu ya udah dok nggak ya aktif jadinya ya. ya. Iya, atau Iya, sudah iya, menetas iya, iya, gitu. iya, iya. Nyaru-nyaru sama ketombe dok jadinya ya. Gitu. Nah, ini Nah, dia. jadi, Jadi kemungkinan. nah, Mm-mm. Jadi bedainnya gimana ya? Pasti kalau misalnya bingung konsultasilah ke SPKK atau SPDV. Tapi bisa dinilai sih gampangnya kalau di rumah ini ketombe atau mungkin bentuknya mirip ya, sama-sama mm-mm. warnanya kecoklatan dan kecil gitu. Bedanya adalah kalau misalnya telur kutu itu lepasnya susah dok, karena si kutunya itu meletakkan eh, telur di batang rambut itu sangat baik ya. Jadi ada lemnya gitu. Jadi dia nggak Pakai bisa dengan semen dok, Tommy pakai gampang. semen. Jadi nggak bisa dengan gampang dilepaskan. Iya, Nah tadi ada yang kalau bilang tuh dok, ketombe, katanya susah banget bersihin telurnya katanya. iya. Nah kalau misalnya ketombe Mm. bisa dengan gampang dilepas jadi si squamanya itu. Yang Mm-mm. kedua, insect bites bisa karena kalau di kulit kepala kalau ada bekas gigitan, oke kita takutnya Ya. ini insect bites juga bisa. Atau yang tadi dok ada eczema atau dermatitis, kemudian psoriasis ya itu bisa salah satu kemungkinan lain selain kutu kepala. Atau Oke, tadi hair gel ya or hairspray jorok ya, ya. nggak bersih tuh. Oke. Nah, oke, dok sekarang ini tadi oh Nah, ini tadi kalau di baru komplikasi, kayaknya sampai ya, infeksi ya. ya, Aduh, ya, ya. mm-mm. Komplikasi. Oke, Jadi kalau nggak komplikasinya memang jadi kondusif. ada bisa gatal dan juga bisa ada infeksi berat sampai mungkin Mm-mm. alopecia. Jadi kebotakan permanen itu juga bisa. Mm-mm. Pitak-pitak gitu ya dok, sama psikologis ya, malu ya, menarik Iya, diri jadinya. Oke. Nah ini betul. pengobatannya dok nih yang Nah, ditunggu-tunggu nih. ya, nah kalau Bagaimana pengobatan, pengobatannya? pengobatan penting banget nih. Jadi pakailah pediculosis ya. Jadi mungkin banyak beredar obat-obatan herbal atau obat-obatan oil-oil. Nah, yang paling penting adalah menggunakan pediculosis, yaitu Ya. Permethrin 1% yang memang aman dan efektif dok. Dan dioleskan di rambut Mm-mm. selama 10 menit, kemudian dibilas Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dan dapat diulangi 2 kali dengan interval 7 hari gitu. Oh selang Seminggu seminggu ya dok ya, kemudian selang seminggu setelah diulang ya. seminggu harus diulang. Dan ini Ditutup dok, bisa habis diolesin satu kepala ditutup. dikatakan sih tidak. Jadi dibiarkan Oh aja, oke, dioles 10 dibiarkan aja. menit, jadi Mm-mm. keramas, kemudian bersih, dioles di kulit kepala. Jadi fokus ke kulit Mm-mm. kepala ya, suruhnya sampai seluruh rambut, kemudian didiamkan 10 menit, baru dibersihkan. Nah, itu bisa Oke, 10 menit. dikombin dengan metode wet combing, jadi dengan penyisiran basah. Apa tuh dok? Iya. Jadi, Jadi pediculocyte ini kan sebenarnya dia hanya apa ya membunuh si kutu besar, kutu dewasa dan juga telur ya. Tapi kan ada mm-mm. fase tadi yang saya bilang kutu yang Iya. belum besar. Nah, itu kan belum mati. Jadi memang harus dibantu diulang kembali obatnya dan juga dikombinasi dengan wet combing dengan harapan kutu-kutu yang telur-telurnya yang sudah yang terkandung udah Mm-mm. ada atau limfonya bisa ikut terbuang gitu dengan Oke. metode wet combing ini gitu. Disisirin semua ya dok. Ini kan cairan ya, Iya, disisirin ke batang rambutnya ya, berarti ya. penyisirannya nggak langsung ya. Jadi setelah hari itu menggunakan obat, jadi besoknya Ya. baru boleh wet combing. Nah, wet combing Oh, itu nggak jadi barengan dok. nggak barengan.
Jadi Oh, harus oke. keramas, kemudian menggunakan conditioner dok penyisirnya. Jadi Ya. dari akar kemudian ke ujung rambut, eh, apa Pakai sisir namanya serit, untuk Dok? Pakai sisir betul, serit. ya ya pakai sisir Oh, oke, serit yang khusus. sempit-sempit itu ya. Iya, iya. Itu Oh, dikerjakan, oke. dikerjakan 2 kali, 3 kali dalam seminggu, gitu Untuk untuk wet combingnya. mempercepat. Tapi kalau pemakaian si pedikulosidanya itu sebaiknya 2 kali ya, Dok ya, tetap ya minimal ya. Iya dok, itu yang paling utama ya. Jadi pediclosidnya yang paling utama, kemudian dikombinasi dengan wet combing tadi, gitu. Ini telurnya juga mati, Dok. Mati nggak, Dok, telurnya? Telurnya mati karena dia ada efek ovisidal ya. Ovisidalnya tapi Oke, memang tidak tidak 100%, makanya harus diulang kembali dalam diulang. minggu depannya, Iya, iya. Oke. gitu. Nah, ini Nah ini yang pencegahan. terakhir. Nah jadi intinya adalah sahabat Adi Dordems ini kan untuk mencegah penularan kita harus holistik. Jadi nggak hanya menyembuhkan Mm. pakai obat gitu ya, tapi juga semuanya dibersihkan. Jadi bahan-bahan tadi topi, selimut dan pakaian dicuci air panas ya. Kemudian yang nggak bisa dicuci bisa di dry clean ya. Kemudian di Ya, screening anggota keluarga juga yang terutama yang kontak erat yang tidur dekat yang sekamar dekat. itu di screening. Kalau perlu profilaksis gitu. Jadi dikasih obat juga Satu gitu. keluarga Dan tuh, yang Dok. Satu pasti satu rumah enggak gitu sih, di utamakan screeningnya yang seluruh dekat. keluarga atau yang Oke, close screening seluruh contact, keluarga. tapi yang Mhm, mhm. diobati bersamaan adalah yang tidurnya bersamaan. Jadi yang close contact Oke. tidur bersamaan Iya, gitu. better ya untuk mencegah. Oke. Apalagi, Dok? Ya, jadi oke, dan hindari pemakaian barang pribadi bersama dan juga tentu jaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Yang terakhir ya konsul kalau dengan obat OTC tadi tidak membaik, Mhm. itu bisa langsung berarti adanya masalah nih, apakah resistensi dari obat kutunya gitu ya. Kemudian apa ada salah pemakaian. Nah, itu harus konsultasi langsung ke SPKK atau SPDV Iya, gitu. iya, iya. Jadi bisa kita bantu analisa ya, Dok ya. Kalau misalnya seandainya Betul. ada masalah, kok tidak membaik, nanti kita akan bantu ya. Kita cari tahu kenapa kok tidak berespon dan kutunya kok tetap stay di situ gitu. Dokter Indah, ternyata kita sudah sampai di penghujungnya nih, Dok nih. Ternyata nggak berasa udah lebih dari 50 menit nih kita ngobrol-ngobrol, seru banget. Iya, Ngomongin rambut, iya, ngomongin sampai takhiran kutu gitu, luar iya. biasa ya. Dari yang sehat Sebelum sampai yang dari yang sehat sampai yang penyakitan ya. Jadi tadi banyak yang nanya uban dan sebagainya. Nanti uban ada sesi selanjutnya ya. Tungguin sesi berikutnya kita akan ngomongin uban oke, juga gitu. iya. Oke, Dokter Indah terima kasih banyak untuk persiapan materinya luar biasa, sangat very insightful ya, memberikan Ya, kita gambaran ya gimana kita cara merawat rambut dengan baik, gimana dengan kalau kita ada kutu atau mesti kita lakukan gitu ya. Dan buat iya. sahabat Adidas dan semuanya, oke saya matiin dulu ya. Oke, buat semua sahabat ID.Derms, kami sampaikan juga terima kasih sudah tetap setia sampai akhir di sini ya. Kemudian juga Ini ada yang mau untuk nanya-nanya, Dok? Ada yang mau mesti nggak keburu nggak nih dijawab? waktunya nih? Coba deh, dokter mau jawab satu dua pertanyaan. Tapi Oke. ya, nggak ini Nah, ini kalau sebentar. kalau Iya dok, mau ditutup. Tapi oke. saya bingung nih kok kagak mau mati. Bentar ya dok. Oke, Oke. udah. Terima kasih 50 menit yang sangat pendek. Kayaknya dok ya kita ngobrol-ngobrol nanti kita sambung di luar dari IG Live ini. Buat sahabat Edi.Derms yang punya masalah dengan rambut, rambut rontok, ubanan, apapun itu ya, menipis, ketombean dan sebagainya, boleh datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Di mana carinya? Bisa mencari kami di www.perdoski.id ya, bisa find dermatologist, akan ditemukan banyak dokter spesialis kulit dan kelamin sesuai dengan domisili ya, sesuai yang Mhm. terdekat dengan tempat tinggal. Jadi nggak susah untuk bisa mendapatkan kulit wajah, rambut dan kuku yang tetap sehat ya. Kemudian juga jangan lupa untuk yang baru datang atau yang baru bergabung dengan kami, nanti bisa nonton rerunnya di Instagram dari id.derms. Jadi jangan lupa follow id.derms. Banyak banget informasi yang bisa didapatkan di sana.
Dokter Indah, saya rasa terima kasih banyak untuk waktunya Dokter Ah, Indah. Senang sekali ngobrol ya. sama Dokter Indah. Aduh, Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi sama-sama ya. Dokter Meli. Tapi Iya. kita Q&A dulu dok, nggak? Q&A Oke, nggak? Q&A dulu. Keburu nggak nih? Oke, kita Coba Q&A nggak beberapa apa-apa pertanyaan pokoknya. ya. Beberapa Boleh. pertanyaan. Wait, wait. Boleh nih ya. Oke. Tadi tuh ada yang nanya ini loh, Dok. Apa tuh perlu dipotong nggak rambutnya? Kalau misalnya Oh ya, ada yang, ya, ya gimana? itu banyak banget di Indonesia. Di Indonesia juga ya paling sering banget tuh kalau cowok tuh langsung kayak dibotakin. Ya, itu metode gampangnya sih sebetulnya ya untuk memberantas daripada disisir-sisir terus. Itu bisa Dok, kalau cowok sih dibotakin. dibotakin Tapi nggak iya apa-apa. Kalau makanya, perempuan tapi kalau gimana? iya makanya. Makanya tetap terapi utamanya, pengobatan utamanya adalah obat anti kutu itu atau namanya tadi ya saya bilang bisa dibeli OTC yang memang aktif dan efektif untuk membunuh Ya, kutunya gitu. Itu paling penting sih. Yang lainnya diimbangi dengan perawatan rambut yang sesuai. Boleh kalau emang mau dicukur habis rambutnya. Jadi untuk memudahkan ya, memudahkan aplikasi obatnya juga gitu. Kemudian membersihkannya juga mudah. Itu sih. Tapi kalau ya. pada cewek kan nggak mungkin ya Kasihan ya. gitu. Iya. Mm-mm. Oh, Mungkin jadi mungkin kalau yang tadi misalnya kali ya, Dokter Indah bilang wet combing itu kali ya. Jadi kalau asal udah ngobatin ya, minimal 2 kali, udah banyak telur yang mati, tinggal diserit aja yang rajin setiap hari atau setiap 2 kali sampai 3 kali seminggu ya dok ya, ya. jadi habis pakai obat anti kutu tadi, kemudian besoknya bisa disisir dengan serit ya, dengan kombinasi dengan conditioner. Jadi Ya. disisir dari akar ke ujung rambut dengan harapan kutu-kutunya ikut menempel. Yang kutu-kutu mati Mm-mm. atau yang ada limfonya Oh, ya. Jadi iya. diulang sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu, dikerjakan terus sampai 2 minggu dok. Nah nanti obat anti kutunya diulang lagi minggu depannya. Jadi diulang kembali, jadi 2 kali aplikasinya gitu. Iya. Ya, Mm-mm. terus diserit lagi ya. Sudah, mudah-mudahan tuntas Mm-mm. gitu. Kalau nggak tuntas Iya, juga, ayo mampir, harus cari dokter berobat. spesialis kulit dan kelamin yang terdekat. Nanti kita pasti akan bantu yang terbaik untuk para sahabat ID.Derm semua. Dok, kayaknya sesi Mm-mm. Q&A-nya udah ya, cukup ya. Nanti yang sesi-sesi berikutnya Ah, banyak deh yang tentang rambut juga. Terima kasih semua yang baik. sudah hadir di sini nemenin kita, ngobrol-ngobrol Terima ya. kasih, Terus ngasih komentar semoga juga. Tadi saya sambil baca bermanfaat. lucu-lucu gitu. Oke, Ya, bermanfaat sekali kalau Dokter Indah. ngomongin Luar kutu, soalnya biasa. jadi iya, jadi seru nih. Jadinya nggak Iya. berasa ya. Oke, selamat Ya, malam buat Dokter Indah. Selamat malam semua terima untuk sahabat kasih. Adi.Derm. Selamat Ya, beristirahat ya. Jangan lupa tetap sehat selalu ya. Pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Oke, sampai jumpa oke, ya di terima episode-episode yang kasih berikutnya. Dokter Meli, sehat Selamat malam selalu. Dokter Indah. Selamat malam semua. Terima Terima kasih kasih. viewersnya, sahabat Ari.Dam. Sampai jumpa.